Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena 6D teman-teman ya, tema 8. Kali ini saya mau bahas latihan soal subtema 2 yang ada di halaman 55 ya. Tema 8 subtema 2. Langsung aja kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Fenomena yang terjadi pada 31 Januari 2018 adalah Super Blue Blood Moon. Fenomena ini terdiri dari 3 peristiwa sekaligus, yaitu Super Moon, Blue Moon, dan gerhana bulan total. Peristiwa ini belum terjadi lagi sejak 150 tahun yang lalu. Selama Januari 2018, purnama ini akan jadi yang kedua dalam sebulan setelah purnama pertama pada 2 Januari 2018. Setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan, purnama terakhir disebut sebagai Blue Moon. Fenomena gerhana bulan total nanti juga mendapat predikat supermoon disebabkan oleh jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Selain itu, gerhana bulan total ini terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon ya. Pertanyaannya nomor 1, apa fenomena alam yang terjadi berdasarkan teks di atas? Nah, jadi fenomena alam yang terjadi adalah super blue blood moon. Lalu pertanyaan kedua, apa perbedaan dari ketiga peristiwa alam yang terdapat pada teks tersebut? Nah, jadi setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan, purnama terakhir disebut sebagai blue moon. Fenomena gerhana bulan total nanti juga mendapat predikat supermoon disebabkan jarak bumi dan bulan berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Selain itu, gerhana bulan total ini terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon. Ini ya bedanya blue moon, supermoon, dan blood moon. Lalu nomor 3, mengapa fenomena yang terdapat pada teks disebut sebagai supermoon? Ya, karena jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya ya. Nomor 4, tuliskan gagasan utama dan gagasan pendukung yang ada di setiap paragraf dalam teks. Jadi, untuk paragraf 1, gagasan utamanya fenomena yang terjadi pada 31 Januari 2018 adalah Super Blue Blood Moon. Lalu gagasan pendukungnya, peristiwa ini belum terjadi lagi sejak 150 tahun yang lalu. Lalu untuk paragraf 2, gagasan utamanya, setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan, purnama terakhir disebut sebagai Blue Moon, dan gagasan pendukungnya selama Januari 2018, purnama ini akan jadi yang kedua dalam sebulan setelah purnama pertama pada 2 Januari 2018. Lalu paragraf ketiga, gagasan utamanya, fenomena gerhana bulan total nanti juga mendapat predikat supermoon disebabkan jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Nah, gagasan pendukungnya, selain itu gerhana bulan total ini terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon ya. Lalu pertanyaan yang kelima, tulislah ringkasan ketiga fenomena alam berdasarkan teks di atas dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk peta pikiran teman-teman bisa buat seperti ini ya. Ini judulnya Super Blue Blood Moon. Lalu jenisnya ada 3, supermoon, blue moon, dan gerhana bulan total. Nah, supermoon ini disebabkan oleh jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Kalau blue moon, setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan, purnama terakhir disebut blue moon ya. Lalu gerhana bulan total itu terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon ya. Oke, kita lanjut ke muatan IPA ya. Jadi nomor 1, perubahan kenampakan bulan dari waktu ke waktu disebut, nah ini jawabannya teman-teman ya, fase bulan. Nomor 1, fase bulan.
Lalu nomor 2, bagaimana urutan posisi bulan, matahari, dan bumi saat terjadi gerhana bulan? Nah, urutannya seperti ini teman-teman ya. Kalau ini matahari, lalu di sini bumi ya, lalu di sini bulan. Nah, di sini ada daerah umbra, ini yang gelap, lalu yang agak terang ini namanya daerah penumbra ya. Kelihatan teman-teman ya? Oke, next kita lanjut nomor 3. Jelaskan perbedaan antara umbra dan penumbra. Oke, jadi nomor 3, umbra adalah bayang-bayang paling gelap dan penumbra adalah bayang-bayang yang lebih terang. Teman-teman bisa lihat di sini, ini yang lebih gelap ini umbra, yang agak terang ini penumbra. Lalu nomor 4, jelaskan 3 akibat revolusi bumi. Oke, jadi akibat revolusi bumi yang pertama adalah adanya perubahan lamanya waktu siang dan malam. Lalu yang kedua, adanya perubahan rasi bintang. Dan yang ketiga, adanya gerak semu tahunan matahari. Lalu yang keempat, adanya perbedaan 4 musim setiap tahunnya di negara-negara subtropik. Lanjut pertanyaan nomor 5. Tuliskan 3 bentuk pemanfaatan pasang naik dan pasang surut air laut. Jadi, manfaat pasang naik dan pasang surut air laut adalah sebagai sumber tenaga listrik untuk kegiatan transportasi, untuk pembuatan garam, dan kegiatan pariwisata water sport. Oke, kita lanjut ke muatan PKN ya. Nomor 1, contoh kegiatan melestarikan lingkungan di sekolah adalah. Nah, contoh kegiatan melestarikan lingkungan di sekolah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Lalu nomor 2, menjaga kelestarian lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Warga sekolah tersebut yaitu, yang disebut warga sekolah adalah guru, siswa, kepala sekolah, dan pekerja di sekolah. Nomor 3, berdagang merupakan salah satu dari pengamalan UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Tujuan dari kegiatan berdagang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, sama dengan mata pencaharian lainnya atau kegiatan ekonomi lainnya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut, apa kegiatan yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Ya. Jadi yang dilakukan adalah membersihkan sampah yang ada di saluran air. Lalu pertanyaan B, apakah kegiatan tersebut termasuk kewajiban menjaga kelestarian lingkungan? Jelaskan. Jawabnya iya, karena kegiatan tersebut membuat saluran air menjadi lancar dan tidak menyebabkan banjir. Lalu nomor 5, tulislah 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, contoh yang menjaga kelestarian lingkungan ini tidak membuang sampah sembarangan, ikut membantu dalam kegiatan kerja bakti, dan tidak merusak fasilitas umum. Juga bisa mendaur ulang sampah ya. Kita lanjut ke muatan SBDP. Nomor 1, tujuan adanya perkembangan inovasi atau variasi gerakan tari dalam tari kreasi daerah adalah, tujuannya adalah agar tarian yang dimainkan dapat diterima oleh masyarakat. Lalu nomor 2, 3 contoh tari kreasi daerah yaitu, 3 contoh tari kreasi daerah ini contohnya tari merak, tari payung, dan tari kupu-kupu. Lalu nomor 3, tari yang membentuk gerak tubuh penari seperti gerakan mengibaskan ekor burung adalah, yang itu seperti tari merak ya, jawabannya seperti mengibaskan ekor burung. Lalu nomor 4, apa perbedaan tari daerah dan tari kreasi daerah? Jelaskan. Oke, jadi nomor 4, cara membedakan antara tari daerah dan tari kreasi daerah dapat dilihat dari gerakan, busana, alat musik pengiring, lagu pengiring, dan juga tata riasnya. Nomor 5, tulislah asal daerah, makna gerakan, dan properti tari yang digunakan dalam tari kupu-kupu ya. Ini tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan tari kreasi yang berasal dari Bali. Tarian ini menceritakan kupu-kupu yang mempunyai ragam warna yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lain.
Gerak tariannya didominasi oleh gerakan tangan dan kaki dengan iringan musik gamelan klasik Jawa dengan gending kupu-kupu versi Jawa. Busana yang dikenakan pada tarian ini dibuat benar-benar menyerupai bentuk kupu-kupu. Nah, untuk propertinya ini teman-teman bisa lihat ya, propertinya ini adalah selendang ya. Oke, lalu kita lanjut ke muatan IPS yang terakhir ya. Nomor 1, wilayah perkotaan dan perindustrian Indonesia lebih banyak dibangun di dataran rendah ya, A. Oke, lalu nomor 2, negara yang memiliki luas wilayah paling kecil di Asia Tenggara adalah, nah negara Asia Tenggara yang luasnya paling kecil itu adalah Singapura. Lalu nomor 3, alasan negara Singapura menambahkan daratan di pantai adalah untuk permukiman warga ya jawabnya. Lalu nomor 4, bagaimana interaksi penduduk Thailand terhadap warga asing yang mengunjungi tempat wisata di negaranya? Jadi, salah satu bentuk interaksi antara warga setempat dengan warga asing adalah kedatangan wisatawan ke Thailand yang tertarik dengan keindahan alamnya. Thailand memiliki beragam tempat wisata seperti Pantai Phuket dan Sungai Chao Phraya. Meskipun menjadi salah satu tempat pariwisata, kebersihan Sungai Chao Phraya tetap terjaga. Pengunjung dilarang membuang sampah ke Sungai Chao Phraya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Oke. Lalu nomor 5, tulislah 2 tari tradisional negara Thailand bersama maknanya. Nah, untuk tari tradisional Thailand ini yang pertama tari Sengkratip Kwa, yaitu tarian yang bercerita tentang seorang wanita yang sedang membawakan makanan untuk suaminya yang sedang bertani. Hal ini sesuai dengan pekerjaan masyarakat Thailand yang mayoritas di bidang pertanian. Lalu tari lilin bunga, yaitu tarian yang menunjukkan sebuah penghormatan serta memohon kebahagiaan dan kesehatan dengan cara memasang lilin di tengah bunga teratai. Bunga teratai merupakan simbol keberuntungan di Thailand. Dan yang terakhir, tari Phon Phu Thai, yaitu tarian yang ditarikan untuk perayaan atau upacara adat oleh suku Phu Thai sebagai wujud syukur kepada para dewa. Oke, sudah selesai teman-teman ya pembahasan kita tema 8 latihan soal subtema 2. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.